Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Kaifa Nafhamul Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quran yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode tafsir ala ahli sunnah yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir ayat dengan ayat. Ini adalah metode penafsiran yang paling intinya tinggi derajatnya. Kemudian yang berikutnya tafsir Al-Quran dengan hadis yang sahih. Ini juga sudah kita sampaikan pembahasannya, meskipun tidak keseluruhannya, sampai pada poin kedua kalau tidak salah, contoh tafsir ayat dengan hadis. Betul tidak? Yang ikut kemarin kajian kita yang lalu? Ya, contoh tafsir ayat dengan hadis. Sekarang sampai kepada contoh yang kedua. Langsung saja kita baca. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, wa mithalun akhar qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan dan tambahannya. Kata Syekh, faqad fasaran Nabi SAW az-ziyadata bin nadhar ila wajhillahi ta'ala. Rasul mentafsirkan kata-kata az-ziyadah dalam ayat itu dengan melihat wajah Allah Ta'ala. Hina maqal, ketika Rasul bersabda, fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Allah menyingkapkan hijabnya, maka tidaklah mereka penghuni surga
diberikan kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Ini potongan hadis dalam Sahih Muslim yang awalnya Allah berfirman kepada penghuni surga, alam azidukum, apakah kalian mau aku berikan tambahan kenikmatan? Penghuni surga mengatakan, alam tudkhilnal jannah, alam tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, menjauhkan kami dari api neraka? Maka fayakshiful hijab, Allah menyingkapkan hijabnya, yang dalam riwayat kata Rasul hijabu an-nur, hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Rasul, seandainya Allah menyingkapkan hijabnya kepada makhluk yang ada di dunia ini, maka akan membakar semuanya. Makanya di dunia tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah. Karena tadi kalau disingkapkan, di dunia ini manusia akan terbakar. Namun di surga Allah berikan manusia kekuatan, kenikmatan melihat wajahnya. Kata Rasul tadi, kata-kata aziyadah, tambahan di surga itu adalah melihat wajah Allah. Dan itu nikmat yang paling besar di surga, melihat kepada wajah Allah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya. Kemudian Rasul membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan alias surga dan tambahannya alias melihat wajah Rabb mereka. Ini contoh tafsir ayat dengan al-hadis. Dan sudah kita sampaikan, memang inilah tugasnya Rasul, mentafsirkan Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad al-dzikra, Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada manusia tentang tadi tafsir Al-Quranul Karim. Ini yang harus kita yakini. Allah mengutus Rasulnya, di antara tugas beliau menjelaskan apa isi Al-Quranul Karim. Itu dalam surat An-Nahl ayat 44. Kemudian contoh ayat yang ditafsirkan oleh Al-Hadis, kata beliau surat Al-Qalam ayat 42. Surat Al-Qalam ayat 42. Tentang firman Allah, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapkannya sak. Apa itu sak? Ya. Maka kata Syekh, faqad dzakara al-Bukhari fi kitab tafsir inda tafsiri hadil ayah al-hadits al-ati. Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam bab tafsir, ya, dalam Sahih Bukhari kalau antum buka ada bab tafsir beberapa ayat Al-Quran, di antaranya tafsir ayat tadi surat Al-Qalam ayat 42. Imam Bukhari membawakan hadis Rasul yang mentafsirkan apa makna sak di dalam ayat itu. Kita baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi, Allah menyingkapkan betisnya, sak. Ini ayat berkaitan dengan tauhid asma wa sifat.
yang harus dipahami dengan baik dan benar. Seorang muslimah, apalagi yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, wajib menetapkan semua sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil atau mentahrif, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikannya. Itu tauhid asma wa sifat. Dan ini salah satu memang di antara keistimewaan karya-karya ilmiah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, tidak lepas dari pembahasan akidah, pembahasan tafsir ayat-ayat sifat. Tidak pernah lepas dari pembahasan tauhid asma wa sifat. Bahkan pernah kita ceritakan pengalaman kita ketika berkunjung ke rumah beliau. Itu beliau sering ngetes kita, apa arti istawa. Jadi ini memang ya yang kita kagumi dari beliau, karya-karya beliau. Bahkan ketika kita berkunjung ke rumah beliau, kita juga sering dites masalah tauhid asma wa sifat. Ya, tentang diantaranya makna apa, makna istawa alal arsh. Itu yang masih kita ingat ya ketika bertemu dengan beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan buku-buku beliau juga sangat kental dalam pembahasan masalah tauhid asma wa sifat dan bantahan terhadap yang mentakwil ayat-ayat sifat. Di antaranya masalah ini. Kata beliau, di antara tafsir ayat dengan hadis, tafsir surat Al-Qalam ayat 42, yaitu khususnya berkaitan dengan kata-kata sak. Allah menyingkapkan sak. Apa arti sak? Rasul mentafsirkan, yaitu Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Fayasjud lahu kullu mu'minin wa mu'minah, maka setiap orang mukmin mukminah sujud kepada Allah pada hari kiamat. Wa yabqa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'atan fayadhhab liyasjud fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Adapun orang-orang yang sujud di dunia untuk mendapatkan pujian manusia, karena riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, maka ketika dia ingin sujud kepada Allah, punggungnya itu nggak bisa sujud, tetap kaku istilahnya. Ini karena apa? Ketika di dunia sujudnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sekali lagi riwayat Imam Bukhari. Beliau mencantumkan hadis ini pada waktu bab penafsiran ayat Al-Qalam yang berbunyi yauma yukshafu ansa. Maka hadis Rasul mentafsirkan arti sak dalam ayat itu artinya sakullah, betisnya Allah. Ahlussunnah meyakini Allah punya sifat wajah, punya sifat tangan, bal yadahuma besutatan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ahlussunnah menetapkan apa adanya. Allah punya sifat wajah, punya sifat tangan, punya sifat betis sesuai kebesarannya. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Manusia punya kehidupan, Allah punya kehidupan, Al-Hayyul Qayyum. Apakah sama kehidupan Allah dengan kehidupan manusia? Tidak sama. Allah punya sifat ilmu, manusia punya sifat ilmu. Namun tidak sama ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Tetapkan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala enggak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Kemudian kata Syekh, fa hadzal hadis fihi bayanul murad bis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari
menjelaskan apa arti as-sak di dalam ayat tersebut, surat Al-Qalam. Dan kata beliau, wala yazam minhu tashbihun wala tajsimun, dan menetapkan sifat sak betis bagi Allah tidak melazimkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan gagal paham sebagaimana ahli bid'ah. Mereka melazimkan kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah, berarti kita menyerupakan Allah dengan wajah makhluk. Tidak. Nggak ada kelaziman seperti itu. Namanya menyerupakan itu, kata para ulama, kalau Anda mengatakan ilmunya Allah sama dengan ilmu kita, wajah Allah sama dengan wajah kita, baru itu namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk yang hukumnya kufur akbar. Makanya kata Imam Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari rahimahumullah, beliau mengatakan, man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallah faqad kafara. Barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Kemudian kata Nu'aim bin Hammad, wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu tashbihun. Adapun sekedar menetapkan sifat Allah, itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Contoh misalnya yang sering kita sampaikan dalam kajian-kajian, ketika antum mengatakan saya pergi ke kebun binatang, kalau di sini Ragunan misalnya, saya melihat wajah gajah. Apakah pernyataan antum itu menetapkan wajah gajah berarti antum menyerupakan wajah manusia dengan wajah gajah? Hah? Nggak ada yang memahami seperti itu. Misalnya antum cerita, saya tadi pergi ke Ragunan dan saya melihat ada wajah monyet. Kemudian teman antum marah, jangan mengatakan seperti itu. Antum berarti menyamakan anak dengan wajah monyet. Apa ada seperti itu orang memahaminya? Hah? Ini orangnya enggak nyaman. Demikian pula ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah, enggak ada kelaziman berarti kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Kata Imam Nu'aim bin Hammad tadi, sekadar menetapkan, mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifatkan dengannya, bukan tasbih. Kemudian kata ulama yang lain, kalau nggak salah Imam Ahmad mengatakan, at-tasbih itu kalau mengatakan yadullah kayadi, menyerupakan Allah itu kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku, atau tanganku sama dengan tangan Allah, baru itu namanya menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Paham ya? Ini yang harus dipahami. Karena Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Fa ahlu sunnati wal jamaah yusbituna ma asbatallah li nafsihi. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan Allah bagi dirinya. Kalyadain, seperti sifat kedua tangan, wal wajah. Ya, dalil Allah punya kedua tangan, bal yadahuma besutota, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dalam ayat surat As-Sad Allah mengatakan, ma mana'aka anta judalima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan Ahlussunnah menetapkan apa adanya sifat kedua tangan Allah dan mereka tidak mentakwilkannya dengan kata-kata kedua kudrah kekuasaan Allah. Sebagaimana kata Imam As-Sabuni, itu kelakuannya kelompok Mu'tazilah Al-Jahmiyah yang mentakwil-takwilkan ayat-ayat sifat. Nah, demikian pula Ahlussunnah menetapkan Allah punya sifat wajah karena Allah menetapkan bagi dirinya sifat tersebut lewat firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surat Ar-Rahman.
Demikian pula Allah menetapkan sifat as-sama' wal basar, sifat pendengaran, penglihatan. Tapi dalam lanjutan ayat surah tadi, ayat ke-11, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'u al-basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menetapkan bagi dirinya sifat pendengaran, sifat penglihatan. Manusia punya pendengaran, penglihatan. Apakah sama sifat-sifat tersebut? Tidak. Ya. Jadi sekali lagi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ya. Seperti antum sekarang ini, antum pakai baju, apakah sama bajunya? Enggak sama. Antum pakai kopiah, enggak ada persamaan, tidak melazimkan. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam, ada yang putih dan sebagainya, ada yang kotak, ada yang bulat. Ya, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa hakikatnya. Ini antara makhluk. Ya, antum semuanya punya wajah, betul enggak? Ada yang enggak punya? Naudzubillah. Ya. Tapi apakah sama? Enggak sama. Ini antara makhluk, persamaan dalam kata enggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya, apalagi antara khaliq dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian kata Syekh, wa ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlussunnah juga menetapkan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih tentunya. Contohnya kasak, sifat betis bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Rasul mengatakan yakshifu rabbuna an saqihi. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan, dalam bahasa Arab saqi ya betisnya. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Abdullah bin Abbas mentafsirkan kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, kedua tempat telapak kaki Allah. Ahlussunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul SAW dari sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentahrif, mentakwilkannya. Ini yang kata beliau, wal qadam wal asabi, demikian pula sifat jari jemari bagi Allah. Dalam hadis Rasul mengatakan, inna kulla qulubi bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya semua hati anak manusia di antara dua jemari Allah. Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Rasul menetapkan Allah punya al-asabi dan tidak ada para sahabat yang mentakwilkannya atau yang memprotesnya, enggak ada. Mereka menetapkan apa adanya. Itu sikap bijak seorang muslim muslimah. Alama yaliku bijalali, menetapkan sifat-sifat itu semuanya sesuai dengan kebesaran Allah. Wala na'lam kaifiyataha, adapun bagaimananya sifat-sifat itu kita enggak tahu, karena itu masalah gaib. Ya, Allah dan Rasul hanya menjelaskan Allah punya sifat ini dan itu, namun Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan bagaimananya, maka kita pun tidak tahu. Makanya Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa, maka beliau menjawab al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa dalam bahasa Arab sudah dipahami, yaitu ala wartafa, seperti yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Artinya Allah tinggi di atas arsy, secara bahasa sudah dipahami. Namun kata Imam Malik, wal kaifu majhul, bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu. Wal imanu bi wajibun, mengimani Allah istiwa itu wajib. Demikian pula mengimani semua sifat-sifat Allah itu wajib, karena itu berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian juga kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah, adapun bertanya bagaimananya sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa demikian? Karena para salafus saleh, para sahabat
yang antusias belajar ilmu agama, bertanya kepada Rasul, tidak pernah sekalipun mereka bertanya tentang bagaimananya sifat Allah. Karena mereka tahu itu terlarang, itu termasuk pertanyaan yang berlebih-lebihan, yang Rasul bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan dalam masalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Intinya pembahasan ini, Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pembahasan mauqiful hadis minal Quran, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Ya, meskipun ana rasa pernah kita sampaikan kalau nggak salah di sini. Wallahu a'lam, seingat ana pernah. Cuma ini kita ulangi lagi. Syekh Jamil Zainu melanjutkan pembahasan tafsir ayat dengan hadis dengan fasal tersendiri, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Ini untuk lebih menegaskan lagi. Kata beliau, yang pertama fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya catat saja tidak masalah secara global juga. An yakunal hadis muwafiqan lima ja'a fil Qur'anil Karim, fayakunu tawarudul Qur'an wal hadis min babi tawarudil adillah wa tadafuriha. Ada hadis yang tugasnya, kalau kita bisa terjemahkan secara bebasnya, hanya menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini fungsi hadis terhadap Al-Quran, menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya kata beliau, kal amri bi iqamatis shalah, perintah salat. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Hadis Rasul datang mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Kata Rasul, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua iqamatis shalah, mendirikan salat. Ya, Al-Quran mewajibkan salat, hadis juga mewajibkan apa? Salat. Demikian pula lanjutan hadis tadi, masalah menunaikan zakat, masalah puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Rasul pun apa? Menyampaikannya dalam hadis Jibril. Al-Islam anta syahada alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Ini fungsi hadis, menguatkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Wa kadzalika an-nahyu anisyirki billah. Demikian pula larangan berbuat syirik. Ayatnya berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ini ayatnya berbunyi demikian. Larangan dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya, baik itu dengan malaikat, nabi, wali, atau yang lainnya. Hadis Rasul berkata, ketika Rasul bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Apakah engkau tahu, wahai Mu'ad, hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad bin Jabal pertama kali mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'ad bin Jabal diberitahu oleh Rasul, haqqullah alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba untuk mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Ada ayatnya, ada hadisnya. Maka ayat ini dikuatkan oleh hadis. Hadis ini fungsinya menguatkan
apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Contoh yang lain misalnya, ayat mewajibkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang hafal ayatnya? Ayat yang memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Hah? Yang keras? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana. Banyak ayatnya. Rasul bersabda ketika ditanya oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu ya, tentang apa? Afdalul a'mal. Mana amal yang paling afdal? Di antaranya kata beliau birrul walidain. Rasul ketika ditanya man ahaqqun nasi bi sahabati, wahai Rasulullah, siapa yang paling layak untuk aku berbakti kepadanya? Kata Rasul ummuka. Sampai 3 kali Rasul mengatakan ummuka baru apa? Abuka. Ini sekali lagi ayatnya dikuatkan oleh al-hadis. Hadis menguatkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Ini fungsi al-hadis terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian ditambahkan oleh beliau demikian pula masalah syahadatiz zur, masalah uququl walidain, kadzalika jihad fi sabilillah wa dzalik. Banyak hadis-hadis Rasul yang menguatkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Contoh lagi masalah rukun iman. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, hari akhir, kitab-kitab para malaikat dan para nabi. Di sini disebutkan berapa rukun iman. Iman kepada Allah, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Ada berapa? Ada 5. Ini sekedar biar nggak ngantuk. Mana itu iman kepada takdir? Kok nggak disebutkan dalam ayat ini? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Masuknya ke? Enggak. Apa kaitannya? Karena takdir kan berkaitan dengan semuanya, dunia dan akhirat. Nah, ada yang mau menjawab? Ya, mungkin ummahat. Ada yang mau menjawab? Kenapa kok dalam ayat ini tidak disebutkan iman kepada takdir? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Sebetulnya ada sedikit kemiripan dengan jawaban tadi. Nggak ada yang jawab? Atau pura-pura nggak tahu? Hah? Apa? Oh, bukan itu, bukan bab itu. Baik, dijawab oleh para ulama karena sebetulnya iman kepada takdir itu masuk ke dalam bab iman kepada Allah. Paham? Apalagi kalau kita perinci iman kepada takdir, itu kata ulama ada 4 tingkatannya. Mengimani ilmunya Allah, mengimani catatan takdir, mengimani kehendak Allah, dan mengimani semua ini adalah ciptaan Allah. Berkaitan dengan apa? Sifat-sifat Allah juga. Paham ya? Maka sudah terwakili oleh iman kepada Allah. Jawaban yang kedua, karena iman kepada takdir disebutkan dalam ayat yang lain. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Kemudian hadis datang menguatkan ayat tentang rukun iman tadi, yaitu hadis apa yang terkenal? Jibril. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairi wa syarrihi. Ini fungsi hadis yang pertama, menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Fungsi yang kedua kata Syekh, an ya'tiya al-hadis mubayyinan lima ja'a fil Qur'anil Karim.
Fungsi yang kedua, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kata beliau, wa tafsilan lahum, memperinci apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Contohnya kata beliau, katafsili mawaqitis shalah, seperti masalah perincian waktu-waktu sholat. Kalau ayatnya hanya berbunyi, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu waktu-waktunya sudah ditentukan. Tapi perinciannya kapan waktu masuknya salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, hanya ada pada apa? Al-hadis. Makanya dari sini sesat kalau ada orang yang hanya berpedoman dengan Al-Quran saja. Itu pun dilecehkan dengan mengatakan itu kalam Nabi. Padahal ijma ulama mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Nabi Muhammad makhluk bukan? Ayah. Sedangkan Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Allah sebut Al-Quran kalamullah, bukan kalam Nabi. Ya. Ini menunjukkan kesesatan orang yang mengatakan qalan nabiyyu fil Qur'anil Karim. Berkata Nabi dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Quran kalam Nabi, bukan kalamullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ucapan yang kufur besar. Ya. Sudah dilecehkan, ditafsirkan seenak. Kalau orang Jawa bilang seenak udelede. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi melecehkan al-hadis. Gak usah pakai rawahu. Apa itu muttafaqun alaih? Na'udzubillahi min dzalik. Gimana? Ya, orang itu bisa sholat, bisa puasa, zakat, haji tanpa apa? Al-hadis. Ini luar biasa kesesatannya. Qatalahumullah. Nah. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran itu kata ulama salaf butuh kepada al-hadis. Seorang ulama salaf yang bernama Makhul mengatakan Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ilal Quran. Al-Quran lebih butuh kepada al-hadis dibandingkan al-hadis butuh kepada Al-Quran. Karena sekali lagi perincian Al-Quran hanya ada pada al-hadis. Di antaranya masalah waktu-waktu salat. Ada 2 rakaatiha, bilangan salat, subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 rakaat. Apakah ada dalam ayat Al-Quran? Gak mungkin orang itu bisa salat, ya, kecuali dengan apa? Tadi kembali kepada al-hadis. Bacaan salat, sujud, ruku, apa bacaannya? Demikian pula perinciannya nggak ada dalam Al-Quran, yang ada dalam apa? Al-hadis. Ini fungsi al-hadis terhadap Al-Quran, memperinci, tafsilul mujmal istilahnya. Kalau bahasa Arabnya tafsilul mujmal, memperinci yang masih global dalam Al-Quran. Demikian pula kata beliau, wa bayan maqadir zakat wa aqatiha, tentang kadar zakat, entah zakatul fitri, zakatul mal, zakat peternakan, nggak ada perinciannya dalam apa? Al-Quran. Ada enggak perincian zakatul fitri dalam Al-Quran? Itu dikeluarkannya pada malam Lebaran Idul Fitri atau pada waktu paginya. Berapa kilogram misalnya beras ataupun yang semisal dengannya? Tidak ada perinciannya. Yang ada dalam al-hadis. Ya. Demikian pula zakatul mal. Berapa nisabnya?
Berapa persen yang harus dikeluarkan? Tidak ada perinciannya dalam apa? Al-Quran. Yang ada dalam Al-Hadis. Al-Hadis memperinci yang masih global dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan wa atuz zakat. Ya. Adapun perinciannya dalam Al-Hadis. Demikian pula wal amwal itu zakat. Harta-harta yang perlu dizakati. Wa kadzalika ahkamus shaum. Masalah hukum-hukum puasa. Perinciannya ada dalam Al-Hadis. Ya, misalnya tentang masalah berbuka dengan apa. Ya. Ini apa? Rasul yang menjelaskan. Rasul yang mencontohkan. Demikian pula masalah orang itu bagaimana hukumannya kalau bergaul dengan istri dikala bulan suci Ramadan misalnya. Penjelasannya dalam Al-Hadis. Ini sekali lagi Al-Quran butuh kepada Al-Hadis. Al-Hadis fungsinya menjelaskan, memperinci hukum-hukum yang global di dalam Al-Quran. Demikian pula manasik haji wa manasikil haj. Gak ada perinciannya dalam Al-Quran. Kapan orang itu mulai start hajinya? Ya. Apakah yang dia lakukan tanggal 9? Ya. Apakah ada wukuf di Arafah penjelasannya dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada dalam apa? Al-Hadis, Al-Hajju Arafah. Demikian pula perincian tawaf 7 kali. Sa'i demikian. Gak ada perinciannya dalam apa? Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada Al-Hadis. Al-Hadis fungsinya memperinci apa yang global di dalam Al-Quran. Demikian pula kata beliau, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ya. Mimma jaa mujmalan fil Quran. Maka dusta kalau ada yang mengatakan cukup bagi kami Al-Quran saja. Padahal Al-Quran sendiri mewajibkan kaum muslimin mengikuti Al-Hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, apa yang diajarkan Rasul ambillah, yaitu di dalam Al-Hadis. Makanya dulu ada kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan la'ana Rasulullah SAW al-washimat wal mustawshimat ila akhir hadis. Rasul melaknat perempuan-perempuan yang bertato dan yang minta ditato. Kata Abdul Mas'ud, Rasul bersabda demikian. Kemudian ada seorang perempuan yang punyanya Ummu Ya'qub mengatakan, aku telah membaca ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, gak pernah mendapati kata-kata seperti itu. Dilaknatnya perempuan yang mentato atau yang minta ditato. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya engkau mau membaca Al-Quran, engkau akan dapati itu. Yaitu firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang diajarkan Rasul ambillah. Maka sekali lagi ajaran Rasul ya ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti Rasul. Ini sekali lagi yang harus dipahami dan yang wajib disampaikan kepada umat. Karena umat Islam banyak juga yang ikut ajaran Al-Qur'aniyin. Yaitu yang hanya mengatakan cukup bagi kami Al-Quran saja. Ya, makanya ada pula mereka-mereka yang menghalalkan makan makanan binatang buas. Ya, entah itu mungkin serigala atau mungkin singa. Dengan dalil apa? Enggak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan innama harrama alaikumul maitata waddama walamal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Sesungguhnya Allah mengharamkan maitata, bangkai, waddama, darah, daging babi,
dan yang disembelih bukan karena Allah. Nggak ada. Hukum makanan apa? Makan tadi. Serigala, singa, atau mungkin monyet, atau apalah itu. Kata mereka berarti halal. Dan itu pernah ana dialog dengan salah satu dari mereka. Maka kita sampaikan, Rasul mengharamkan memakan dari apa? Binatang-binatang buas. Ataupun yang bertaring, ataupun yang memiliki apa? Cakar dari binatang, dari burung yang seperti elang dan seterusnya. Itu memang nggak ada dalam Al-Quran secara spesifik seperti itu kata-katanya. Namun secara kaidah umum Al-Quran memerintahkan kita mengikuti Rasulullah SAW. Wa ma'atakum rasulun fakhudhu. Nah, ini pemahaman kelompok sesat yang mereka menamakan ini dengan Al-Quraniyun. Padahal kata ulama, mereka pun sebutnya bukan Al-Quraniyun. Kenapa? Karena mereka meninggalkan perintah Al-Quran yang mengajarkan, memerintahkan untuk kita mengikuti Al-Hadis. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Dan kata ulama tafsir di antara Ibnu Katsir, ati Allah tamassaku bi kitabihi. Pegang erat Al-Quran. Dalam ayat lanjutannya, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Mengembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah Rasul, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fungsi yang kedua. Yang ketiga, an ya'tiya al-hadis musbitan li hukmin sakata anhul Quran. Hadis datang menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran sama sekali. Atau yang didiamkan oleh Al-Quran. Menetapkan hukum yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Contoh kata beliau, katahrimil jami' bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. Menikahi keponakan dan tantenya. Ya. Bule atau budi kalau bahasa Jawanya. Ya. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran menikahi dua saudari kandung, nggak boleh. Itu yang tidak dibolehkan. Tidak ada dalam Al-Quran larangan mengharamkan menikahi seseorang dengan istri pertama keponakan, sedangkan istri keduanya misalnya tantenya, bibinya. Ini dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada dalam Al-Hadis. Ya, maka naudzubillah min dzalik, kalau itu Qur'aniyun menghalalkan hal seperti ini. Ini sekali lagi contoh hadis datang dengan suatu hukum yang enggak ada sama sekali dalam Al-Quran. Kewajiban seorang muslim muslimah tunduk patuh kepada Al-Hadis, dan itu perintah Al-Quran. Ini yang kita singgung tadi, wa aklu kulli dzinabin minasiba. Larangan memakan binatang yang bertaring dari binatang buas, minasiba. Nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis, kewajiban orang muslim sami'na wa ata'na kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula audhi mikhlabin minat tair, atau larangan memakan binatang atau burung yang bercakar yang itu digunakan untuk mencari mangsa, seperti elang atau yang semisal dengannya. Ini jangan disalahpahami, ada yang gagal paham sampai mengharamkan ayam. Karena ayam juga katanya punya ayam. Naudzubillah min dzalik. Ini ngawur bin Dumu, naudzubillah min dzalik. Yang itu pernah suatu saat kita pernah ada kajian melewati pembahasan seperti ini, tiba-tiba ada satu orang datang setelah kajian mengatakan, Ustaz, ayam itu haram dalam Sahih Bukhari hadisnya. Kaget juga gitu.
Mana itu? Ini mulai kita lahir sampai usia nggak ada satu ulama pun mengharamkan apa? Ayat. Ya, yaitu pakai dalil ini. Ini kita katakan ini gagal paham. Nggak ada ulama yang menyebutkan di mikhlabnya tair itu ayat. Ya. Sekali lagi ini kebablas pakai hadis cuma apa? Gagal paham. Nah. Wa ghairi dzalik minal ahkam allati syuri'at bi sunnati wahdaha. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hukum-hukum syariat yang tidak ada dalam ayat, yang ada cuma dalam al-hadis saja. Contoh yang lain juga kata para ulama, masalah bangkai binatang, hewan, ikan di laut. Kata Rasul, tahurun ma'uhu hillun maitatuhu. Air laut itu suci, bangkainya halal. Halun maitatuhu. Ini nggak ada dalam Al-Quran. Kalau antum pakai Al-Quran saja, antum akan mengharamkan bangkai ikan di laut. Karena ayatnya mengatakan tadi apa? Innama harrama alaikumul maitata. Wah, berarti haram makan apa? Ikan yang sudah mati di laut misalnya. Padahal sekali lagi dalam al-hadis mengatakan bangkai yang diharamkan itu adalah bangkai apa? Binatang di daratan, lautan halal. Karena Rasul mengatakan halun maitatu. Halal bangkai binatang di laut. Yang haram itu bangkai kapal di laut, nggak boleh dimakan. Ya. Kalau binatangnya, hewannya, ikannya halal. Bahkan dulu ada kisah apa? Di zaman para sahabat mereka mendapati apa? Ikan paus yang terdampar, mereka makan. Halal. Ya, ini kata Rasul, halal metat. Itu nggak ada dalam ayat Al-Qur'an. Makanya sekali lagi seorang muslimah wajib menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup ya sehari-hari, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Karena itu adalah apa? Sumber hukum Islam. Taraktu fikum amrayn la tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Enggak cukup hanya pakai Al-Qur'an. Nah, yang keempat, fungsi al-hadis terhadap Al-Qur'an, kata beliau taqyidul hadis mutlaqal Qur'an. Al-hadis mengikat apa yang masih mutlak dalam Al-Quran. Taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak dalam Al-Quran. Contoh kata Syekh, kabayan maudhi'ul qata' min yadis sarib. Seperti penjelasan bagian tangan yang mana yang dipotong dari pencuri. Kan ayatnya berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya. Kalau secara umum namanya tangan kan dari apa? Ujung jari sampai mungkin lengan ya. Tapi apakah sampai di sini dipotong? Enggak, hadis datang menjelaskan yang dipotong hanya sampai apa? Dari pergelangan saja. Ini al-hadis mengikat yang masih mutlak, karena kata-kata tangan kan mutlak ya, mutlak dalam arti tangan itu dari ujung ya jari sampai lengan, itu namanya tangan. Tapi al-hadis mengikat yang dimaksud dengan tangan dalam ayat itu adalah dari apa? Pergelangan saja. Demikian pula kata-kata pencuri. Berapa harta yang memang kalau dicuri itu wajib dipotong tangannya oleh pemimpin kaum muslim, itu juga nggak ada dalam ayat. Yang ada dalam apa? Hadis. Itu kalau hartanya rubu' dinar kata Rasul, ya, 1/4 dinar. Ada syarat-syaratnya, nggak sembarang dipotong. Ya. Intinya al-hadis datang mengikat yang masih mutlak di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kelima, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran juga kata para ulama, takhsisul hadis li'amil Quran, mengkhususkan apa yang masih umum di dalam Al-Quran.
mengkhususkan yang masih umum di dalam Al-Quran. Ini yang kita sampaikan tadi, kamikdaril mal alladhi yajib al-qata' fihi minas sarik. Berapa harta yang wajib pencuri itu dipotong tangannya. Ini mengkhususkan yang masih umum di dalam Al-Quran. Atau contoh yang lain, kata para ulama seperti firman Allah surat Al-An'am ayat 82 kalau tidak salah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Kata-kata kezaliman itu masih umum. Para sahabat pun pada waktu itu bingung, tidak memahami sebenarnya apa yang maksud zalim di situ. Kata mereka para sahabat, ayuna la yadzlim ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah? Maka Rasul pun menjelaskan arti kezaliman itu adalah kesyirikan kepada Allah. Alam tasma qaula ta'ala inna syirka la dzulmun adzim. Itu kata pertama juga contoh, salah satu contoh hadis mengkhususkan yang masih umum dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut kezaliman secara umum. Kezaliman kan banyak macamnya. Maka Rasul menjelaskan yang dimaksud kezaliman itu kezaliman yang khusus, yaitu kesyirikan kepada Allah berdasarkan firman Allah inna syirka la dzulmun adzim. Kalau mau ditambah lagi, ada kata ulama fungsi al-hadis terhadap Al-Quran yang nggak disebut di sini, taudhihul muskil. Taudhihul muskil itu menjelaskan yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Ini kalau tidak salah berkaitan dengan surat, contohnya berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 187, masih berkaitan dengan puasa. Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai jelasnya benang putih dari benang hitam. Sebagai sahabat pun ambil benang putih benang hitam ditaruh di bantalnya. Kok nggak muncul-muncul? Apa maksudnya? Yang jelas itu apa? Maka Rasul mengatakan maksud benang putih dari benang hitam yaitu datangnya waktu apa? Waktu fajar. Ini Rasul apa? Menjelaskan yang masih samar-samar apa arti benang putih dari benang hitam. Ini fungsi al-hadis terhadap Al-Quran, taudhihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Tafsir Quran bi aqwalis sahabat. Tafsir Al-Quran lewat ucapan sahabat. Nah, silakan. Poin yang keempat dengan yang kelima. Bedanya begitu ya. Ini yang pertama berkaitan dengan bahasa Arab ya. Taqyidul mutlak. Mengikat yang masih mutlak. Contohnya tadi, kata-kata tangan itu dalam bahasa Arab juga dalam bahasa kita secara mutlak itu maknanya ya anggota tubuh dari ujung jari sampai pergelang atau sampai ke lengan. Ini namanya apa? Tangan secara mutlak. Tapi al-hadis datang mengikat yang mutlak itu, yaitu hanya dari pergelangan saja. Paham ya? Itu taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Adapun yang kelima, takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. Contoh ayat tadi menyebut kata-kata dolim. Dolim itu umum. Ada dolim antara hamba dengan hamba, mengambil hartanya, mencaci makinya tanpa hak. Ini namanya dolim. Ada lagi dolim antara dia dengan Allah, dengan dia meninggalkan perintah Allah. Paham? Ada lagi kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu kesyirikan. Itu kan dolim masih umum. Nah, Rasul menjelaskan arti dolim dalam ayat itu kesyirikan, mengkhususkan lafaz umum dalam ayat. Paham bedanya ya? Alhamdulillah.
Ini ada pertanyaan lewat kertas. Jika membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat belum selesai satu surat, apakah bisa lanjutkan ke hari Jumatnya? Iya, ya, dan insya Allah dapat keutamaannya dan hadisnya sahih menurut ahli hadis Syekh Albani rahimahullah. Nah, ada yang lain? Pertanyaannya apa intinya? Iya. Iya, gini pemahamannya. Yang pertama harus kita yakini tidak mungkin ada kontradiksi di dalam ayat Al-Quran. Ini harus kita yakini dulu. Tidak mungkin ada kontradiksi di dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Tapi karena kita yakin Al-Quran dari Allah, nggak mungkin ada pertentangan, nggak akan mungkin ada kontradiksi. Kalau ada permasalahan seperti itu, maka harus kita tundukkan akal kepada nas, dan kita fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kata-kata diharamkan yang disembelih bukan karena Allah, uhilla li ghairil abi, ini sebetulnya bukan hanya terhadap ahli kitab. Orang muslim pun kalau menyembelih bukan untuk Allah, haram dimakan. Contoh mungkin wallah alam, semoga tidak ada, semoga nggak terjadi lagi. Biasanya kan di bulan seperti ini, bulan apa kalau orang Jawa bilang? Ini kata mereka bulan sial. Intinya kan tidak ada sebenarnya dalam Islam bulan sial. Itu ucapan yang syirik, at-tiyaratu syirkun. Kata Rasul, menganggap sial sesuatu, baik itu rumah tusuk sate angka 13 ataupun bulan, menganggap sial bulan ini, itu syirik kata Rasul. Setelah itu, mereka punya ritual tolak balak. Di antaranya apa? Menyembelih hewan korban untuk misalnya Ratu Pantai Selatan, ya, biar nggak ngamuk karena kelaparan misalnya. Ya, dikasih apa? Sesembelihan, entah itu kepala kerbau, kepala kambing, maka haram memakan apa? Sesembelihan yang ditujukan kepada selain Allah ini. Meskipun orang yang menyembelihnya apa? Muslim. Paham ya? Jadi kata-kata ulil gharabi ini mencakup semua manusia, termasuk ahli kitab. Kalau ahli kitab kita sudah menyaksikan sendiri, dia menyembelihnya untuk persembahan kepada berhalanya, kepada Isa alaihissalam, maka haram. Tapi yang dimaksud oleh Al-Quran, wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum, makanan ahli kitab halal bagi kalian, itu secara umum tadi. Kalau tidak disembelih, bukan karena selain Allah. Kalau dia menyembelihnya karena Allah dengan membaca bismillah, halal hukumnya. Atau kalaupun nggak tahu, maka halal juga hukumnya. Karena secara asal makanan mereka halal. Kecuali kalau kita tahu dia menyembelih bukan karena Allah. Paham ya? Jadi, sekali lagi nggak mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Kalau mau kita tambahkan sedikit, dalam riwayat ini juga mungkin menekankan hadis ini juga menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Pernah suatu saat sebagian sahabat itu diberi makanan dari ahli kitab. Mereka bertanya-tanya kepada Rasul, apa hukumnya memakan makanan ini? Kata Rasul, samu wa kulu. Kata Rasul, bacalah bismillah dan makanlah. Ini kewajiban kita ketika mendapati makanan dari mereka ahlul kitab. Halal hukumnya, kecuali kalau tadi melihat mereka menyembelihnya bukan karena Allah. Bahkan sekali lagi tadi, jangankan ahlul kitab, orang muslim, kalau kita jelas-jelas tahu ini penyembelihan bukan karena Allah, haram hukumnya. Uhilla li ghairillahi bihi. Bagaimana fungsi hadis dhaif dalam menafsirkan Al-Quran? Ya, sekali lagi hadis dhaif ini bukan hujjah dalam Islam. Namanya hadis dhaif yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bukan hujjah.
Kecuali kalau ada yang menguatkan dari hadis yang sahih, beda lagi. Itu intinya kembali kepada hadis yang sahih. Kalau cuma hadis dhaif tok, ya, maka tidak bisa digunakan kecuali kalau tadi ada penguatnya. Makanya para ulama seperti Abdullah bin Mubarak mengatakan fis sahih ghunyatun anid dhaif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan daripada hadis yang dhaif. Ya, kalaupun ada ulama yang menyebutkan hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka, terkadang yang pertama mereka menyebut dengan sanadnya, riwayat-riwayatnya. Maka kata para ulama, yang datang setelah mereka silahkan hukumi sendiri dengan apa? Meneliti. Maka tugas mereka sudah selesai, tugas ulama tersebut. Ya. Adapun yang kedua, ketika mereka menyebut hadis yang dhaif, terkadang itu setelah menyebutkan yang sahih atau bahkan menyebutkan ayatnya, maka hadis dhaif itu hanya sekedar lil istiqnas, sampingan saja, bukan dalil yang utama. Itu bedanya Ahlussunnah dengan Al-Bidah. Kalau Ahlussunnah, hadis yang dijadikan hujah yang sahih. Kalaupun ada yang dhaif, itu hanya sampingan saja. Beda dengan Al-Bidah. Kalau Al-Bidah, dhaif bahkan yang maudhu, palsu pun mereka jadikan apa? Hujjah utama. Na'udzubillah min dzalik. Sebentar, ini belum selesai. Apakah ada kasus yang dialami umat muslim yang tidak ditemukan penjelasannya dalam Al-Quran maupun hadis? Tidak mungkin. Karena apa? Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Artinya semuanya sudah apa? Jelas. Semuanya sudah komplit. Apalagi kita meyakini Al-Quran hudan linnas, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Demikian pula Rasul mengatakan taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'da ma kitaballah wa sunnah. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin, nggak ada. Cuma masalahnya apakah mereka sudah memahami isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Adapun secara kaidah umum tidak mungkin. Semuanya ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, entah itu secara tersurat ataupun tersirat, entah itu secara nas dohir atau secara apa? Al-ima, masalah apa? Isyarat-isyarat. Makanya dulu pernah kita membantah satu orang ustadz, ya. Dia mengatakan tidak ada dalam Islam itu, dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma tentang cara metode pemilihan pemimpin. Paham? Kata sang ustadz, tidak ada dalam ayat, dalam hadis, dalam ijma tentang masalah cara pemilihan pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada umat bagaimana cara pemilihan, yaitu diantaranya apa? Memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, meskipun kata ulama bil isyarah, dengan isyarat. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan alaikum bisunnati, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa Rasyidin. Ini sabda Rasul. Dan khulafa Rasyidin mencontohkan bagaimana cara pemilihan pemimpin kaum muslimin. Abu Bakar langsung memilih Umar. Ini pemilihan pemimpin muslim yang pertama. Pemimpin yang pertama menunjuk langsung pemimpin yang berikutnya. Paham? Ini sunnahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa Rasyid. Ada. Cuma tinggal apa? Paham atau enggak? Itu. Yang kedua, Umar bin Khattab ketika istilahnya mau meninggal dunia, beliau apa? Menunjuk 6 sahabat yang mubasysyaruna bil jannah, dijamin masuk surga, untuk mencari siapa khalifah sepeninggal beliau. Ini kata para ulama cara pemilihan yang syar'i yang kedua, yaitu dengan musyawarah ahlul halli wal aqd. Paham? Maka sesat, dusta kalau mengatakan tidak ada
dalam ayat, dalam hadis, dalam ijma, pemilihan, naudzubillah, semua sudah komplit. Jangankan masalah yang besar seperti ini, masalah buang hajat saja dengan detail Islam menjelaskan. Apalagi masalah problematika umat sudah komplit Islam itu. Tinggal tadi, paham tidak apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Dan kalau nggak paham, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu ta'ala. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.